Selamat siang, perkenalkan nama saya Sarah Remalia Masowa. Saya kelas A2 semester 6 Fakultas Keperawatan UMP Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan gawat darurat oleh dosen pemangku mata kuliah Nurse Doni Sahen Solar, Escape MKes. Saat ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kegawat daruratan neurologi. Kita masuk pada pendahuluannya. Yang pertama, kegawat daruratan neurologi ialah tindakan penata laksanaan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, beberapa penyakit neurologi akut membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat untuk menghindarkan pasien dari gejala sisa ketergantungan terhadap orang lain. Dan yang ketiga, diperlukan suatu panduan bagi dokter dan paramedis di unit pelayanan untuk mengenali dan melakukan tindak lanjut dalam kegawat daruratan neurologi. Yang pertama, kegawat daruratan neurologi. Tata laksana kesadaran menurun. Penyebab kesadaran menurun yang pertama, massa supra atau intratentorial. Yang kedua, lesi destruktif pada subtentorium atau efek toksik. Yang ketiga, lesi difus pada korteks cerebri. Diagnosa kesadaran menurun yang pertama, anamnesis. Yang kedua, pemeriksaan umum. Ketiga, pemeriksaan fisik neurologis. Yang keempat, pemeriksaan penunjang. GCS-nya kita bisa lihat pengobatan ada prinsip seperti cepat, tepat, dan akurat. Pengobatan terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Yang pertama umum, lakukan pemeriksaan ABC atau airway, breathing, dan circulation. Yang kedua, lakukan EKG dan pasang monitor jantung. Yang ketiga, pasang NGT untuk mencegah aspirasi. Yang pengobatan kedua ialah khusus. Pada herniasi, pasang ventilator, lakukan hyperventilasi dengan target PCO2 25-30 mmHg. Kemudian berikan mannitol 20% dengan dosis 1-2 gram per kilogram berat badan B. Kemudian dilanjutkan 0,25-0,5 gram per kg BB setiap 6 jam. Materi yang kedua yaitu tekanan intrakranial meningkat. Tik dalam ruang tengkorak berdasarkan hipotesis Monro-Kelley merupakan jumlah volume darah intrakranial jaringan otak, cairan otak dan komponen lainnya, misalnya hematom, tumor, dan lain-lain. TIK normal tergantung usia. Yang pertama bayi 1,5-6 mmHg. Yang kedua anak-anak 3-7 mmHg. Yang ketiga dewasa kurang dari 10-15 mmHg. Penyebab TIK meningkat. Obstruksi aliran CSS dapat disebabkan karena efek massa, infeksi, perdarahan, trauma, dan lain-lain. Gejala TIK meningkat. Yang pertama, gejala klinik seperti sakit kepala terutama pada pagi hari disertai dengan muntah. Gejala efek massa seperti gangguan kesadaran dan gejala vokal cerebral. Tata laksana secara emergensi GCS kurang dari 8. Yang pertama, pasang intubasi. Yang kedua, tinggikan kepala. Yang ketiga, kontrol ventilasi PaCO2 35 mmHg. Yang keempat, pertahankan tensi normal. Tata laksana secara medikamentosa. Yang pertama, pasang drainase GCS ventrikular. Yang kedua, sedasi narkotik benzodiazepin. Yang ketiga, berikan bolus mannitol. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan tentang manajemen kegawat daruratan
pada neonatus. Materi yang pertama yaitu bayi baru lahir. Bayi baru lahir mempunyai masalah berat sehingga bisa meninggal atau bahkan mengalami kecacatan. Bayi risiko tinggi, bayi dengan kegawatan neonatal yang mempunyai risiko kematian atau bila bisa bertahan hidup akan mengalami gejala sisa seperti yang pertama, asfiksia dengan komplikasinya, yang kedua, trauma persalinan dan komplikasinya, yang ketiga, BBLR atau berat badan lahir rendah, yang keempat, diare neonatus dengan dehidrasi berat, yang kelima shock, dan yang terakhir kelainan metabolik. Dan materi yang terakhir dehidrasi berat. Yang pertama, feses bayi cair lebih sering dari biasanya. Yang kedua, tinja berwarna hijau dan mengandung lendir atau darah. Yang ketiga, kehilangan banyak cairan hingga menyebabkan dehidrasi. Gejala klinis yang pertama, kencing berkurang. Yang kedua, bayi rewel, kehausan atau letargi. Yang ketiga, mata cekung. Yang keempat, turgor kulit kurang. Jadi kesimpulannya ialah yang pertama, bayi baru lahir memiliki resiko untuk mengalami kegawat daruratan. Yang kedua, bayi dengan kondisi gawat darurat memerlukan penanganan cepat untuk mencegah kematian dan kecacatan. Itulah penjelasan terkait dengan manajemen kegawat daruratan pada neonatus. Hai teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, terlebih khusus bagi teman-teman yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, dan terlebih khusus juga bagi kamu teman-teman yang ada di Kota Manado. Saya Sarah Masowa, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya pada saat ini mau mengajak teman-teman untuk kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang sering disebut dengan UNPI. Kampus ini terletak tepatnya di Kelurahan Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Kalian tahu nggak, UNPI memiliki 6 fakultas loh. Yang pertama, Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis. Yang kedua, ada Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum. Yang ketiga, ada Fakultas Teknik dengan program studi teknik elektro dan teknik sipil. Yang keempat, ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau disingkat dengan FISIP dengan program studi ilmu politik. Yang kelima, ada Fakultas Sastra dengan program studi sastra Inggris. Dan yang keenam, ada Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse. UNPI juga memiliki dosen-dosen yang berkompeten. Di UNPI juga tersedia beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Dan yang paling menarik juga bagi kamu yang mau masuk di Fakultas Keperawatan, mempunyai kesempatan juga untuk magang di Jepang loh. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena pada saat ini telah dibuka loh pendaftarannya. Ayo guys, buruan mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan sampai terlambat ya, kami tunggu kedatangannya. See you.